Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini yang akan dibahas adalah mengenai gimana sih materi bahasa Indonesia untuk di SMP itu. Nah, di SMP itu materi bahasa Indonesianya berbasis genre teks. Genre teks itu apa, Bu? Genre teks itu jadi belajarnya kalian berdasarkan teks-teks. Nah, itu diambil dari Australia nih, bagus banget nggak nih? Nah, kita tuh jadi belajarnya per babnya itu berdasarkan teks. Jadi setiap bab itu memiliki teks yang berbeda. Contohnya di kelas 7 itu ada teks deskripsi, ada teks puisi rakyat, ada teks cerita fantasi. Nah, kalau kelas 8 teks berita, misalnya teks review film. Terus kelas 9 ada teks laporan hasil percobaan, ada teks apalagi itu puisi. Nah, karena berdasarkan teks itu, jadi yang kalian harus pelajarinya itu mengenai teksnya itu. Teks itu apa sih? Sudah pada tahu belum teks? Nah, di dalam teksnya itu nanti harus ada 5 poin penting yang harus kalian pahami. Yang pertama itu ada pengertiannya. Pengertian dari setiap teksnya nanti kalian harus bisa pahami nih. Misalnya teks berita, apa sih artinya teks berita? Kalau teks deskripsi, apa sih teks deskripsi? Dan teks yang lainnya. Terus yang kedua ada mengenai ciri-cirinya dari teks tersebut, karena setiap teks itu berbeda. Contohnya kalau pantun dengan teks berita pasti beda kan. Kalau pantun tuh misalnya ada 4 baris wajib, terus ujungnya sama tuh rimanya. Kalau teks berita kan nggak harus sama ujungnya ya. Nah, terus yang ketiga ada ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaannya itu biasanya setiap teks juga berbeda, tapi ada yang beririsan. Misalnya satu teks dan yang lainnya hampir sama. Nah, ciri kebahasaan ini juga yang merupakan ciri utama dari biasanya bahasa ya. Ada kaidah kebahasaannya, jadi ada peraturan-peraturan dalam bahasa Indonesia yang harus kalian pahami, yang biasanya itu sangat berguna untuk kalian ketika membuat laporan-laporan dan juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu tadi yang ketiga ya. Nah, terus yang keempat ada tentang jenis teksnya. Jenis teksnya tuh apa sih? Misalnya di teks deskripsi itu ada jenis-jenisnya juga. Terus di dalam teks laporan hasil percobaan juga ada jenis-jenisnya. Jadi setiap teks juga memiliki jenis yang berbeda. Nah, itu yang harus kalian pahami. Terus yang kelima, yang terakhir itu mengenai struktur dari teksnya. Jadi setiap teks itu memiliki struktur yang berbeda. Tetapi ada secara umumnya semuanya hampir memiliki sama nih si strukturnya itu. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiganya itu penutup. Cuman ada juga yang berbeda, misalnya teks pantun itu kan nggak ada pembukaan, isi, penutup ya, tetapi mereka terdiri dari 4 baris, jadi beda-beda juga. Tapi secara umum kebanyakannya ada pembukaan, isi, dan juga penutupnya. Jangan sampai lupa ya.